warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallama ala alihi wa ashabihi wa ikhwani ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indahu amma ba'd. Ikhwani wa akhwat fillah, muslimin wal muslimat, dan juga kepada jamaah yang menyimak dalam media sosial, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah kepada kita semua dalam rangka untuk tafaqquh fid din, memperdalam lagi ilmu agama kita. Karena ini adalah suatu perintah dari Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Khawatir Islam, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita daripada kitab Syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah dan dita'liq oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan yang ke-6, bab minasyirk lubsul halaqati wal khayti wa nahwihi li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bagian daripada syirik memakai halqah. Halqah itu seperti gelang, wal khayt ataupun memakai benang dan semisal, dalam rangka untuk liraf'il bala, menghilangkan suatu bala atau mara bahaya atau mencegahnya. Ya, ini semua bagian daripada perbuatan syirik. Ya. Dahulu seringkali kita menjumpai, ya, terutama di beberapa kampung mungkin yang masih ada saat ini. Dan ini biasanya dilakukan oleh tukang dukun bayi. Ya. Jadi ketika punya anak kecil, maka yang biasa untuk melakukan merawat ini adalah dukun bayi, maka dukun bayi akan memberikan seperti benang, ya, benang yang dikalungkan di leher si bayi tersebut. Dan ini ada pantangannya. Ya. Jadi benang ini tidak boleh diputus. Ya. Meskipun warnanya itu berubah, yang maunya warnanya putih nanti kotor. Ya. Jadi warnanya sampai berubah, kotor, sampai seperti bintik-bintik hitam, ayunan itu bahasa. Maka ini termasuk di antara perbuatan syirik. Kenapa? Karena dianggapnya bahwa benang yang mengikat di leher si bayi itu akan menjaganya. Kalau misalkan ada makhluk yang ingin mencelakakan si bayi yang identik dari bangsa jin, maka itu pun bisa menangkalnya. Ya. Maka ini termasuk daripada perbuatan syirik. Jadi yang terbuat dari kuningan atau yang terbuat dari benang, kalau tujuannya untuk tolak bala, tujuannya untuk menolak suatu mara bahaya atau ingin mendapatkan suatu manfaat, maka jelas ini adalah perbuatan syirik. Sebagaimana dalil dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian tidak memperhatikan apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala?
In aradani Allahu bidurrin hal hunaka syifatu dhurri. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan suatu mara bahaya, Allah mentakdirkan, Allah berkehendak dengan adanya suatu musibah. Kira-kira ada tidak orang yang mampu menahan atau menolak mara bahaya yang Allah timpakan kepada suatu kaum? Maka tidak ada mungkin yang mampu. Ya. Jadi misalkan sekarang pas musim hujan, kemudian orang ini punya gawe, dia punya hajat untuk menikahkan anak. Meskipun dia itu mencari 10 dukun, pawang hujan, supaya acaranya itu bisa sukses dan tidak turun hujannya. Kalau Allah berkehendak untuk menurunkan air hujannya, tetap hujan. Jadi tidak ada berpengaruh sama sekali dengan perbuatan manusia. Tapi hal ini yang masih diyakini oleh masyarakat kita pada umumnya. Mereka itu ketika punya hajat masih percaya dengan dukun, orang tua, orang pintar supaya acaranya itu bisa berjalan lancar. Atau ketika nanti turun hujan, hujannya itu bisa dialihkan. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengalihkan air hujan yang harusnya hujan tapi dipending dulu, dipindahkan dulu, ya, karena punya hajat. Ini jelas tidak ada yang mampu dari seorang makhluk pun, baik dari jin maupun manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hal hunaka syifatu dhurri. Kira-kira siapa yang mampu untuk menahan jika Allah ingin memberikan mara bahaya? Tidak ada satupun yang mampu untuk menahannya atau memalingkan. Aw aradani bi rahmati hal huna mumsikatu rahmati. Atau apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmat, ya. Allah ingin memberikan rahmat kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau Allah ingin memberikan rahmat, pasti rahmat itu akan sampai kepadanya. Ya. Qul hasbi Allah. Yang katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pelindung. Alaihi yatawakkalul mutawakkil. Hendaknya orang yang bertawakal, dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berdoa, doalah kepada Allah. Kita punya hajat, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat seperti ini terus diulang-ulang para ulama, bahkan dari kalangan doa, karena banyaknya masyarakat awam itu yang belum paham terkait dengan praktek seperti ini. Jadi ketika punya hajat, mereka lebih baik mendatangi ke dukun, kuburan, orang pintar, daripada langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi dengan beberapa slogan, ya. Jadi meskipun dagangannya pusat, tetapi ketika punya hajat dia ke kuburan, minta ke si baroksa orang yang sudah meninggal. Lah beri. Katanya dagangannya pusat, tapi ketika punya hajat kenapa harus minta perantara-perantara, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Ini kan nggak konsekuens dengan ucapan-ucapan seperti ini. Jadi sekali lagi, hendaknya kita ini kalau menginginkan sesuatu langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampaikan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku itu menginginkan sesuatu, doa kepadaku, sesungguhnya Allah itu maha dekat. Ya, ujibu da'wata da'i idza da'a. Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepadanya. Jadi dalam ayat ini Allah tidak mengatakan kul, di mana dalam ayat-ayat yang lainnya itu menggunakan kul, artinya perantara kepada Nabi Muhammad. Tapi dalam masalah doa, ayat ini tidak menerangkan katakanlah wahai Muhammad, atau carilah perantara dari para nabi dan rasul atau dari malaikat, tidak. Tapi seseorang meskipun dia itu menganggapnya banyak dosa, banyak perbuatan maksiat, atau istilahnya belum bersih, masih kotor, akhirnya dia pun tidak berdoa kepada Allah, dia hanya cari-cari perantara untuk doanya itu bisa tembus ke langit. Ini bahaya.
Orang yang tidak pernah belajar tauhid, dia akan jatuh ke dalam perbuatan syirik seperti ini. Sehingga kata Syekh Rahman Hasan al-Syekh rahimahullah, bab minas syirki, jadi bab termasuk atau bagian daripada syirik memakai kalung atau gelang dan semisalnya yang terbuat dari benang, terbuat dari kuningan dan sebagainya, tujuannya untuk raf'il bala, untuk mencegah suatu mara bahaya. Raf'uhu dijelaskan oleh beliau, dimaksud dengan bab ini izalatu ba'da nuzulihi. Jadi ingin meninggalkan atau menghilangkan sesuatu ketika sudah turun. Jadi misalkan ada anak kecil, dia itu sakit, dia sudah terkena beberapa penyakit. Kemudian ketika dia sakit, orang tuanya tidak periksakan ke dokter, tapi dia periksakan ke dukun, karena memang akidahnya yang rusak. Akhirnya dia dikasih air, jadi minta air biasa. Jadi semalam katanya demam, tidak bisa tidur, itu minta air ke orang pintar. Kalau air mineral nggak apa-apa, bisa diminum. Kalau air terang, kalau sekarang mending kan. Kalau zaman dulu air gentong. Jadi air gentong itu dikasihkan ke gelas, kemudian disuruh minum. Rasanya seperti apa ya? Rasanya banyak belatongnya. Jadi banyak binatangnya, tapi karena ini dari orang pintar, dari orang tua, maka hal-hal seperti ini yang masih banyak diyakini oleh masyarakat kita. Jadi menjadikan perbuatan syirik itu tidak cerdas. Jadi perbuatan syirik itu sebenarnya menjatuhkan martabat manusia itu sendiri. Yang harusnya dia itu mulia karena dia melakukan perbuatan syirik, akhirnya dia melakukan perbuatan yang menghinakan diri di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, la tastati'u syai'an minal amni. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahan mara bahaya yang Allah tetapkan kepada suatu kaum. Jadi misalkan Allah tetapkan di suatu daerah terjadinya banjir bandang, maka nggak ada seorang pun yang mampu untuk mencegah. Bahkan BMKG pun dia hanya bisa memprediksi nanti akan terjadi perakiraan cuaca, akan terjadi curah hujan yang besar, diiringi dengan petir, diiringi dengan angin dan sebagainya. Tapi BMKG itu tidak bisa untuk mendeteksi akan terjadinya gempa, akan terjadinya musibah yang besar. Kenapa? Karena ini adalah perkara gaib. Nggak ada orang pun yang tahu. Kasusnya dahulu ketika terjadi tsunami, itu nggak ada seorang pun yang mampu mendeteksi akan terjadinya tsunami. Ini sekali lagi terkait tentang masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang mengetahuinya, meskipun menggunakan dengan alat secanggih apapun. Kalau perakiraan cuaca masih bisa, artinya akan terjadi hujan di siang hari, malam hari. Tapi musibah ini tidak akan ada seorang pun yang mampu. Bahkan di Jepang yang terkenal dengan teknologi yang berkemajuan, tapi mereka pun tidak mampu mendeteksi dengan kapan terjadinya gempa. Jadi mereka itu bisa menyelamatkan diri mereka ketika pas terjadinya gempa. Tapi sebelum gempa mereka tidak paham kapan terjadi. Ini menunjukkan apa? Bahwa kehendak Allah itu tidak ada yang mengetahui, dan ketika Allah sudah menetapkan dengan kehendaknya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegahnya. Qul hasbi Allah. Maka katakan, bagi orang yang beriman itu hidupnya itu benar-benar tenang. Jadi kalau terjadi sesuatu ya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mentakdirkan, mau gimana lagi, mau kita mau lari dari musibah kita nggak bisa. Kita ngelak dari apa yang diputuskan Allah pun juga kita nggak mampu. Makanya bagi orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan perkara bagi orang-orang yang beriman. In asabatun sarra syakara fakana khairan. Ketika orang yang beriman itu mendapatkan ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah. Tapi ketika dia itu in asabah dharra, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian dari Allah, sabar, dia itu sabar. Fakana khairan, maka kesabaran itu lebih baik bagi. Itulah orang yang pernah belajar tauhid harusnya seperti itu. Jadi kalau kita ini belajar tauhid dan tauhid kita ini benar, kalau ada musibah menimpa pada diri kita ini, kita nggak usah mencari kambing hitam. Ya. Kita nggak perlu mengatakan lau, seandainya, ya. Seandainya saya tidak melewati jalan ini, pasti saya tidak akan kena lubang yang menjadikan saya jatuh, misalnya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi pada diri kita. Ya. Itulah akidah, keyakinan bagi orang yang beriman, yang mereka itu sudah paham tauhid, dia tidak akan pernah mencari kambing hitam. Hidupnya itu dia kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ya, apa yang harus diucapkan? Kalau kita tertimpa sesuatu yang tidak kita suka, ya, maka kita hanya mengucapkan qadarullah wa masya ya. Allah yang mentakdirkan dan Allah yang berkehendak, ya. Jadi Allah yang mentakdirkan dan Allah yang berkehendak, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah pentingnya kita belajar tauhid, meluruskan niat kita, kemudian meluruskan, ya, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay Allah kafin wa man tawakkala alaihi. Jadi cukuplah bagi orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Ya. Jadi inilah tawakal itu apa sih? Ya. Tawakal itu apa, Bapak Ibu? Jadi kita sering mendengarkan kita harus tawakal kepada Allah. Pertanyaannya, tawakal itu apa? Ya. Apa? Berserah diri pada Allah. Ya. Jadi tawakal ini kata para ulama adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Dia itu menyerahkan diri, hatinya itu diserahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Ya, tidak disandarkan kepada makhluk. Ya. Rizki yang ia dapatkan itu dari Allah, bukan dari makhluk, bukan dari atasannya, bukan dari bosnya, bukan dari pemerintah, tapi benar-benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara manusia. Itulah tawakal. Jadi kita bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menyandarkan hati kita kepada Allah. Kalau hari ini misalkan yang bekerja, yang serabutan, kadang sehari dapat 100.000, 200.000, alhamdulillah. Tapi kalau Allah mau kerja kemudian hujan deras, seperti tadi pagi, hujan deras terus mau bekerja, kan tidak dapat orderan, jadi tidak dapat pekerjaan, ya udah di rumah. Berarti Allah memang belum memberikan rezeki pada orang. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwa apa yang akan kita lakukan dari rumah ke tempat kerja atau ke tempat yang lain, tapi Allah belum menetapkan dan Allah belum ngasih rezeki, ya berarti ya kita belum dapat rezeki pada hari ini. Jadi ini yang harus kita yakini. Artinya orang yang bertawakal penuh kepada Allah, cukuplah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan. Kama qala Hud alaihi salam, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Ya. Hina qala in naqulu illa ihtaraka ba'du alihatina bisu'in qala inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Ya. Jadi ketika Nabi Hud, ya, alaihissalam, ia mengatakan, ya, bahwa kaumnya mengatakan in naqulu illa ihtaraka ba'du alihatina bisu'. Ya. Jadi tidaklah kami mengetahui kecuali apa yang ada pada sebagian Tuhan-Tuhan kalian itu menginginkan suatu keburukan.
Qala inni usyhidullah. Kemudian Nabi Hud mengatakan, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah. Washhadu, dan saksikanlah kalian wahai kaumku. Inni bari'um mimma tusyriku. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dakwahnya para nabi. Ketika kaumnya itu mengatakan dengan sesuatu yang memang itu menyimpang dalam masalah keyakinan akidah, maka langsung mereka itu berpaling, ya, ataupun berlepas diri dari apa yang mereka perbuat. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pun, jika ketika beliau mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kaumnya pun tetap menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini tentang adanya barok, berlepas diri. Makanya dalam tauhid itu ada istilahnya al-wala wal bara. Ya. Dari al-wala, loyalitas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian barok artinya berlepas diri dari perbuatan syirik, ya, atau menyekutukan sesuatu, ya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu ini harus kita berlepas diri dari apa yang dilakukan orang-orang yang menyekutukan Allah, ya. Kemudian kata beliau, ya, inni tawakkaltu 'ala Allah. Nabi Hud alaihissalam yang Allah abadikan dalam surat Hud ayat 54. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, ya, 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Tidaklah ada suatu binatang yang melata melainkan Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Sungguhnya Rabbku, Tuhanku adalah di atas jalan yang lurus. Ini ayat-ayat yang menerangkan tentang tawakal, bagaimana para nabi dan rasul itu mereka berlepas diri dari apa yang mereka sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini dijelaskan oleh Muqatil. Muqatil ini seorang ulama tafsir, termasuk di antara muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan dalam ayat ini, fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaqata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka dan mereka pun, ya, diam diri. Li'annahum la ya'taqiduna dzalika fiha. Karena mereka tidak meyakini dengan apa yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bab tentang kita harus bertawakal kepada Allah. Meyakini segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Kalau terjadi mara bahaya, itu pun juga atas kehendak Allah. Dan tidak ada seorang pun yang menjadi pawang. Ya. Pawang dalam tsunami, pawang hujan, pawang yang lainnya ada. Ya. Kalau pawang dalam ular mungkin bisa. Pawang ular itu bisa dipelajari. Tapi untuk berkaitan dengan kehendak iradah Allah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegahnya atau memalingkannya. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang menggunakan gelang atau pamuk yang digunakan untuk tolak bala. Ya. Jadi ada suatu hadis yang dibawakan dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari melihat ada seseorang di tangannya itu ada gelang, ya, min sufrin yang terbuat dari kuningan. Faqala ma hadhihi. Nabi menanyakan kepada laki-laki tersebut, apa ini yang kau pakai? Qala minal warhina. Ya. Ini untuk mencegah, ya, supaya dia itu tidak lemah, ya. Supaya dia itu bisa terhindar dari mara bahaya yang dia tidak suka.
Kemudian hadis ini dijelaskan ya oleh beliau Syekh Hasan ya, Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, beliau menjelaskan sahabat Imran bin Husain itu ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang di tangannya itu ada gelang yang terbuat dari kuningan dan Nabi mengatakan mahati ya. Jadi Nabi itu tidak langsung menjustisnya, artinya menghukumi ini syirik, ini bid'ah, tidak seperti itu. Tapi Nabi itu menanyakan ya, kamu memakai gelang ini fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ya. Itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang. Jangan terus langsung kita ini ada orang yang memakai gelang, wah ini syirik. Ya. Ini syirik, musyrik, langsung masuk neraka kekal selama-lamanya. Tapi metode Nabi tidak seperti itu. Ya. Nabi itu menanyakan dulu tujuannya apa dia memakai gelang seperti itu. Kalau dia tujuannya untuk tolak bala, maka Nabi mengatakan insi'ah. Jadi harus dilepas kalau tujuannya untuk fa innaha la taziduka illa wahna. Maka gelang ini tidak akan membuatmu melainkan engkau tambah lemah. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau engkau mati meninggal dunia masih menggunakan gelang tadi yang terbuat dari kuningan atau terbuat dari benang, maka engkau tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus ya, tidak mengapa. Kemudian terkait tentang masalah ini ya, Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan dalam hadis yang lain, Khalaf bin Walid ya, telah menceritakan kepada kami Mubarak dari Hasan, telah mengkhabarkan kepada kami Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam absara abda rajul halqa. Jadi Nabi ini pernah melihat ada seseorang yang menggunakan seperti gelang tapi digunakan di bagian ada ototnya sih. Qala araha min sufrin. Ya, yang melingkar di tangannya itu dan terbuat dari kuningan. Faqala waihaka ma hadhi. Maka Nabi mengatakan, apa ini? Ya, celakalah. Qala minal wahina, ini untuk tolak bala, ya. Supaya tidak terjadi suatu musibah atau marabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, amma innaha la taziduka illa wahna. Maka gelang ini tidak bisa membuatmu ya kecuali semakin lemah. Kecuali engkau ini tambah lemah, karena engkau hanya bertawakal kepada ini yang bisa menyembuhkan, yang bisa menolak bala, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya, lepas gelang tadi. Ya. Fa innahu law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau engkau mati meninggal dunia masih menggunakan gelang yang terbuat dari kuningan ini, maka engkau tidak akan selamat dunia akhir. Kenapa? Karena perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik tidak akan diampuni oleh Allah kalau pelakunya itu masih menggunakan gelang dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penting sekali kita belajar seperti ini. Ya. Tapi kita juga harus jeli gitu ya. Ketika ada orang yang memakai yang sekarang ini kan banyak yang dipakai di dalam dunia medis gitu ya. Jadi seperti batu giok gitu ya. Jadi ini kan digunakan untuk medis. Kalau itu memang benar-benar digunakan dan itu bisa terbukti secara ilmiah, itu bisa untuk ya istilahnya menangkal dari beberapa toksin racun yang ada, maka sebagian ulama tidak mengapa dia memakai itu karena memang bisa terbukti secara ilmiah. Tapi kalau sekarang benar atau kuningan ini kan secara ilmiah tidak mampu untuk mendetoksifikasi ya, untuk mengeluarkan racun, ya, tidak akan mampu. Atau paling tidak dia tidak akan mampu untuk menangkal virus-virus yang ada. Makanya ini perlu pembahasan kajian khusus ya. Kalau yang berkaitan dengan tadi batu giok yang digunakan untuk
untuk apa? Untuk pengobatan tersebut. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi terkait tentang hadis ini, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melihat seseorang ini yang mana seorang ini adalah yang masih nakirah, yang masih umum. Ya. Entah itu dia itu menggunakan gelang atau kalung atau yang semisalnya, maka itu perbuatan yang melemahkan diri seseorang. Makanya Bapak Ibu ketika nanti punya cucu atau punya anak bayi itu boleh untuk dirawat oleh tukang pijat. Istilahnya kan tukang pijat. Tapi ketika dia memberikan sesuatu, baik itu yang berupa benang, ya, digunakan untuk kalung ataupun ya, untuk gelang, maka jangan sekali-kali dipakai. Ya. Jadi nggak usah dipakai. Ya. Maka ini karena perbuatan daripada syirik. Karena tidak mungkin gelang dan kalung itu dipakai kalau tidak ada tujuan. Pasti ada tujuan. Ya, meskipun dia berkilah gak apa-apa, ini cuma sebagai gelang. Ini sebagai kalung, gak mungkin. Kalung itu terbuat dari benang, kemudian gak boleh untuk diputus. Sampai anak itu bisa jalan, sampai 2 tahun, sampai putus sendiri. Ini jelas pasti ada maksud dan tujuan. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Dalam hadis yang lain dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa yang ya memakai ya jimat-jimat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi sempurnaan baginya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu. Ya. Barang siapa yang memakai juga tadi ya jimat-jimat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhatikan orang tersebut. Ya. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya penting sekali kita ini ya untuk memperhatikan ya, apa yang dijadikan sebagai perhiasan atau memang tujuannya untuk tolak balak tadi. Ya. Jadi kalau tujuannya jelas untuk menangkal sesuatu, maka itu masuk ke dalam pembahasan syirik. Tapi kalau tujuannya hanya untuk berhias saja, ya, sebagai hiasan. Tapi kalau laki-laki jelas dia tidak boleh menggunakan hiasan yang terbuat dari emas. Karena pantangan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia itu memakai misalkan itu adalah pemberian dari orang pintar. Jadi seperti halnya misalkan batu akik, ya, dulu sempat viral. Ya. Sekarang batu akik sudah tidak laku lagi karena tidak ada yang memviralkan. Kalau batu akik ini dianggap ya, itu bukan sembarang batu. Ya. Jadi batu ini batu yang sudah disepuhkan. Jadi sudah disepuhkan, bahkan batu akik ini ketika ini disimpan di lemari, nanti ketika orang yang ingin yang memakainya itu nanti tahu-tahu sudah di kamar. Nah ini jelas bukan batu akik biasa, ya. Tapi batu akik yang di situ ada khodam. Ya. Dari batu akik yang ada khodamnya itu harus dibuang. Ya. Jangan dipakai karena itu adalah termasuk di antara batu-batu yang mengandung kesyirikan, ada jin. Tapi kalau batu akik itu murni dari batu yang tidak ada isinya, tidak ada khodamnya, maka tidak mengapa kita untuk memakainya. Ya. Jadi perlu diperhatikan. Ya. Karena seringkali dari batu akik, tetapi setiap malam Jumat Kliwon dikasih minyak misik. Ya. Jadi kasih minyak misik sama bunga melati. Ya. Ini jelas. Ya. Ini perbuatan syirik. Bahkan pernah ya, ada beberapa lempengan-lempengan ya, seperti emas ya, jadi kuningan dari tembaga itu nanti juga bisa menangkal suatu mara bahaya. Dan setiap malam Jumat dia dikasih minyak misik dan sebagian kayak beras ataupun yang lain. Ya. Jadi ini yang masih dipakai oleh dalam dunia perdukunan. Jadi kalau antum mendapatkan benda-benda antik seperti ini,
jangan sekali-kali untuk dipelihara. Ya, buanglah jauh-jauh. Wah, ini eman-eman, kalau dijual ini bisa misalkan ratusan juta. Ya, ratusan juta bagi orang yang paham ataupun yang percaya dengan ilmu klinik seperti ini. Kalau kita nggak ada istilahnya, ya, benda-benda antik itu bisa memberikan suatu manfaat ataupun bisa mencegah mereka. Bahkan itu akan menjadi beban bagi kita. Ya. Karena kalau kita ini sudah memakai jimat-jimat ataupun akik ataupun mantra-mantra yang lain, ya, pada Allah pas ingin bepergian itu tidak dibawa, tertinggal di dompetnya di rumah. Wah, mulai dia, ya, mulai hatinya itu gelisah. Wah, ini jangan-jangan nanti di depan di jalan dia akan ada sesuatu, ya. Jadi orang yang menggunakan mantra-mantra, jampi-jampi, jimat-jimat, batu akik yang itu ada kodamnya, orang seperti ini tidak akan pernah tenang hatinya. Karena terus dia terusik dalam hatinya itu, wah ini saya lupa nggak mau jualan, dia mau jualan es teh tapi lupa jimatnya itu tadi taruh di mana. Harusnya kan ditempel itu, ya, di lapaknya supaya dia laku. Meskipun hujan turun, dia sendiri yang laku. Kenapa? Karena menggunakan tadi jimat pemberian dari dukun tersebut. Maka jelas ini adalah perbuatan syirik yang kalau kita tahu, ya, kalau kita tahu dia benar-benar menggunakan jimat dan lain sebagainya, maka sebaiknya kita tinggalkan. Ya. Nggak usah kita untuk membeli barang-barang, karena itu akan menjadikan terus istidraj. Wah, gara-gara ini pemberian dari orang tua, akhirnya dagangan saya laris. Ya, lapak yang lainnya sepi, punya saya yang paling ramai. Ya. Ini mulai istidraj di situ. Mulai dia itu akan diluluh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi meskipun di dalam hadis ini, karena pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sering menggunakan itu memang terbuat dari benang, ya, atau dari kuningan. Tapi kalau sekarang banyak modifnya, ya, modifnya itu bukan dari benang atau dari kuningan, tapi dari beberapa macamnya. Baik itu bisa dari seperti emas, ya, atau dari batu ataupun dari benda-benda yang antik. Ya. Tetapi memang seringkali benda-benda yang antik itu sering diisi oleh si dukun. Ya. Karena ini pernah, ya, peristiwa ini pernah kita jumpai. Ya. Ketika ada seseorang yang ingin diruqyah karena dia punya benda antik. Jadi seperti pisau kecil. Jadi pisau ini ketika dibuang di sungai itu, pagi harinya itu sudah kembali lagi ke lemari. Kemarin sudah dibuang di bawah jembatan. Tahu-tahunya dia besoknya sudah di lemari. Kemudian apa? Yang harus kita lakukan, maka harus diruqyah itu tadi. Harus diruqyah benda-benda yang antik ini, kemudian baru dikubur. Ternyata setelah kita ruqyah dan kita pendam, sudah nggak kembali lagi. Karena jinnya sudah nggak ada. Yang menjadikan dia bisa jalan, bisa pindah satu tempat ke tempat yang lainnya, itu karena ada isinya, ya, ada jinnya. Ya. Dan jin itu tidak akan mau menolong manusia, tidak mau bersekongkol dengan manusia kalau manusia itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia itu tidak menyekutukan Allah dengan memberikan tadi, ya, dengan memberikan misik, dengan memberikan bunga, dengan memberikan beras dan sebagainya. Ya. Ini kisah nyata, bahwasanya masih banyak sekarang, ya, para pedagang itu yang masih percaya dengan seperti itu. Ya. Maka kita kalau mau dagang, ya daganglah, ya. Dagang dengan dasar tauhid, bukan dagang dengan landasan ataupun dengan jimat-jimat yang diberikan para dukun. Ya. Maka ini kita tidak akan pernah selamat dunia akhirat. Ya. Ada juga yang mana ini digunakan oleh para wanita. Ya. Jadi wanita ini supaya kelihatan awet muda, kelihatan cantik terus. Maka dia pun juga menggunakan dengan benda-benda seperti ini, yang kita kenal dengan apa? Dengan susuk. Jadi ketika dipakai itu, cincinnya dipakai itu, auranya itu seperti artis.
Tapi ketika dilepas, jadi cincinnya itu dilepas, dia itu wajahnya itu mengkerutnya. Jadi seperti anak-anak. Ini terbukti. Ya. Jadi terbukti. Karena saya juga pernah menjumpai ada pasien yang memang seperti itu. Dan ini dipakai, banyak sekali dipakai para SPG. Ketika menawarkan barang itu rata-rata mereka itu juga pakai. Ya. Karena ketika kita meruqyah dia itu mengakui, saya pakai ini. Kalau nggak pakai ini nggak laku jualan saya. Kalau nggak pakai ini nggak ada orang yang tertarik dengan wajah saya. Dia mengaku sendiri. Oh berarti dengan adanya cincin ataupun benda ini yang menjadikan daganganmu itu jadi laku, orang jadi tertarik dengannya. Dan ini seringkali kita jumpai. Seringkali jumpai dengan benda-benda yang memang itu ada pengaruhnya. Kenapa? Wanita yang dia itu sebenarnya nggak cantik tapi kok bisa kelihatan itu karena pengaruh daripada jin tersebut. Dan orang yang menggunakan ini selamanya tidak akan pernah selamat dunia akhir. Karena ini adalah termasuk di antara perbuatan syirik. Karena dia meminta bantuan kepada jin untuk mengelabui manusia. Yang wajahnya itu sebenarnya biasa-biasa saja. Jadi wajahnya itu face-nya 50% kecantikan. Tapi ketika memakai itu mengalahkan daripada yang memakai skincare. Jadi skincare enggak lah, tinggal pakai susu aja udah seperti bidadari turun dari kayangan. Maka ini jelas perbuatan syirik tidak perlu kita ikuti. Jadi kemudian ikhwatan Islam azani Allah wa iyyakum. Terkait tentang benda-benda ini yang banyak sekali terjadi di masyarakat kita dan perlu kita sadarkan mereka karena ini adalah perbuatan yang dianggap biasa. Perbuatan ini dianggap biasa karena itu adalah mungkin suatu penghargaan dari guru, dari kiai. Kalau dia memakai ini nanti dia itu hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang, hidupnya itu akan ada yang menjaga. Padahal itu adalah perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu akan gelisah, akan terusik dalam hatinya. Kalau dia sudah menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dahulu pernah terjadi di zaman presiden kita. Ada sebagian kelompok itu yang mereka istilahnya itu pasukan berani mati. Tapi ketika pasukan berani mati ini berjihad, dia untuk mengamankan tokoh mereka, ternyata mereka pun juga menggunakan jimat. Jadi ini kan mati syahid, bukan mati syahid. Jadi mungkin dia anggapannya ketika mati syahid, tetapi berhubung dia itu menggunakan jimat, maka bukan syahid yang dia dapat, mati syahid. Katanya pasukan berani mati, tapi kenapa pakai jimat seperti itu? Bahkan kita pernah jumpai dari pasukan dulu. Sebagian besar kaum muslimin di poso. Ini juga banyak yang mereka itu menggunakan jimat-jimat tersebut. Supaya ketika kena musuh itu tahan bacok. Ketika diserang oleh musuh, karena musuhnya adalah orang-orang yang Nasrani, sehingga orang ini bisa kebal. Dan ini muslim, dia sholat taat sehari 5 waktu, sholatnya puasa. Tapi masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita ruqyah dan itu memang masih memang ada jin. Cuman kita nggak paham karena jinnya pakai bahasa Bugis. Jadi ketika kita ruqyah ini bahasa Bugisnya apa maksudnya? Kita nggak paham. Akhirnya kita untuk ngambil itu rajahan-rajahan jimat-jimat dari sana, dari Sulawesi, akhirnya kita suruh kita ruqyah dan bakar. Baru setelah itu hilang. Nah inilah realita yang ada. Meskipun orang itu kadang sholat 5 waktu, rajin puasa, rajin bersedekah, tapi akidahnya itu rusak. Akidahnya dia nggak paham kalau perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Harusnya kalau dia itu benar-benar ingin jihad fisabilillah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya itu berjihad fisabilillah. Nabi dan para sahabatnya itu ketika jihad nggak pernah menggunakan dengan jimat-jimat seperti itu.
Bahkan Nabi ketika jihad pun sampai patah, ya, gigi beliau, ya, gigi serinya beliau itu sampai patah, sampai terluka, sampai berdarah. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga tidak punya ilmu aktif yang sedemikian untuk balap tersebut. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Insyaallah kita masukkan kembali berkaitan tentang tamimah, ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menyampaikan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat-jimat, maka ia telah melakukan perbuatan syirik. Dan tamimah ini, ya, berdasarkan dengan dalil apakah ini kategori syirik besar atau syirik kecil, ya, memakai tamimah, ya. Jadi kita harus melihat, ya, memperhatikan sesuai dengan keyakinan orang tersebut, ya. Apabila ada seseorang yang masih menggunakan tamimah, menggunakan jimat, ya, tapi ia masih meyakini kalau yang memberikan manfaat, kalau yang mencegah suatu mara bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia hanya menjadi sebab saja. Tamimah itu menjadikan sebab, maka orang seperti ini jatuh ke dalam syirik kecil, ya. Karena tamimah itu dijadikan sebagai sebab, ya. Dia hanya sebagai sebab ketika berkaitan dengan rububiyah, ya. Dan tamimah ini bisa menjadi syirik besar apabila orang yang memakainya itu bukan hanya sebab, bukan dijadikan sebagai sebab, tapi ia bisa berpengaruh, ya. Jadi jimat itu bisa berpengaruh dengan dirinya sendiri, ya, terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama menjelaskan kalau dia itu benar-benar yang berpengaruh dengan jimat itu sendiri tanpa ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti tolak bala, menolak mara bahaya atau mendapatkan manfaat, maka orang yang meyakini menggunakan tamimah seperti ini adalah termasuk dalam kategori syirik besar. Tapi kalau hanya dijadikan sebab saja dan ia masih meyakini segala sesuatu itu atas kehendak Allah, maka orang ini jatuh ke dalam syirik kecil. Jadi sekali lagi, tentang bahayanya daripada tamimah, ya, bukan masalah syirik besar atau syirik kecil, tetapi perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul, ya, karena termasuk di antara menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu adalah ada syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, ya, sebagaimana musannif rahimahullah, beliau menyampaikan dari Ibnu Abi Hatim, dari sahabatnya Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat seseorang fi yadihi khayt, ketika di tangannya itu ada gelang yang terbuat dari benang, dan gelang ini digunakan untuk menghilangkan rasa demam. Jadi kalau malam hari, ya, badannya itu demam, kemudian gelang ini nanti bisa mendinginkan, artinya bisa menurunkan demam tersebut. Faqata'ah, maka beliau pun, ya, melepasnya, bahkan sampai memutus gelang tersebut. Waqala, ya. Kemudian beliau menyampaikan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun.
Tidaklah orang itu beriman, ya, kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, melainkan mereka itu juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kebanyakan manusia dia masih percaya kalau Allah itu yang mengatur alam semesta, Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menyembuhkan. Tapi di sisi lain dia mencari alat-alat yang digunakan untuk menangkal, untuk menghilangkan rasa demam dan sebagainya. Maka langsung diputus oleh dia. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan lagi, qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Muhammad bin Hasan bin Ibrahim, Ibnu Askar haddatsana Yusuf bin Muhammad. Kemudian beliau menyampaikan dari Urwah, dakhala Hudzaifah ala Nabi. Pada suatu hari, sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman, itu beliau menjumpai orang yang sedang sakit. Fara'a fi 'abdihi sayra. Kemudian sahabat Hudzaifah itu melihat orang yang sedang sakit itu, dia memakai di gelangnya, ya, memakai di tangannya itu ada seperti gelang. Ya, jadi ada seperti gelang. Kemudian apa kata sahabat Hudzaifah? Ya. Maka beliau pun ketika melihat orang yang memakai gelang tadi, faqata'a, maka beliau putus tadi, benang tadi. Atau beliau perintahkan untuk melepasnya. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum." Tidaklah orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka pun juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang salat, mereka yang ibadah, mereka yang haji, ya mereka yang umrah, tapi mereka pun juga percaya dengan barang-barang klinik tersebut. Dan sahabat Hudzaifah ini, ya, beliau ini hidupnya ataupun wafat meninggal dunia di zamannya khilafah sahabat Ali bin Abi Thalib, dan beliau wafat pada tahun 36 ya dari usianya 36 tahun. Ya. Jadi ini terkait tentang bagaimana para sahabat itu sangat antusias untuk menghilangkan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, ra'a rajulan fi yadihi haidun minal khumr. Ketika beliau melihat orang yang sedang sakit dan dia itu menggunakan di tangannya itu gelang, tujuannya untuk menurunkan demam tadi. Wa kana al-juhal yu'alliquna tamaim. Dan dahulu orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak paham agama itu, mereka menggantungkan jimat-jimat yang terbuat dari benang tadi. Tujuannya adalah idafil khumr, tujuannya untuk menurunkan panas. Jadi kalau panas ditempel di benang, gelang yang terbuat dari benang itu nanti panasnya bisa turun. Kalau sekarang masih ada yang percaya seperti ini, berarti ya orang ini masih hidup ya di masa jahiliyah, ya, di masa Majapahit. Jadi masih percaya dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, ya. Menggunakan gelang yang terbuat dari benang ataupun ingat untuk menurunkan panasnya atau demam. Padahal sekarang sudah banyak obat-obatan, baik itu obat-obat kimia ataupun obat-obat secara herbal yang bisa menurunkan demam tersebut. Ya. Kemudian wara'a Waqi', ya. Begitu juga Waqi' pun pernah meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dakhala ala Nabi. Pada suatu hari sahabat Hudzaifah ini mengunjungi orang yang sedang sakit. Pada misa'abadu, kemudian beliau pun memegang tadi tangan yang di situ ada gelang terbuat dari benang. Faqala ma hadha? Apa ini? Qala syai'un ruqali fi. Sesuatu yang aku gunakan untuk ruqyah. Ruqyah, ya. Ruqyah itu artinya mantra. Ya, makanya ruqyah itu ada dua. Ada yang ruqyah syar'i, ada ruqyah yang syirik. Ya. Kemudian ya gunakan benang itu sebagai ruqyah. Kemudian kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, walau qalu, dan beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan orangnya
beriman kepada Allah, mereka pun juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ya, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah taghlidu fi lubsil halaqa wal haid wa nahwihima limithli dzalik. Jadi ini ancaman keras, larangan keras bagi orang yang masih menggunakan gelang atau kalung yang terbuat dari benang atau yang semisalnya tujuannya untuk tolak bala. Ini jelas perbuatan syirik. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dalam hadis atau bab ini, bahwasanya anna sahabi law mata wa hiya alaihi ma aflaha fihi syahidul kalam sahabi. Jadi para sahabat ya, kalau mereka itu meninggal dunia wahya ma'alaihi ya. Jadi kalau dia melihat ada orang yang masih menggunakan ini ya, dan para sahabat ini menyaksikan inna syirkal asghar akbaru minal kabair. Meskipun ada sebagian tamimah itu yang sifatnya jenisnya itu syirik kecil, tapi syirik kecil ini lebih besar daripada al-kabair, dosa-dosa besar ya. Jadi syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar seperti riba, seperti zina ya, dan lain sebagainya. Itu adalah dosa-dosa besar ya. Dan syirik itu ada dua. Syirik itu tadi tamimah yang sesuai dengan keyakinannya. Kalau keyakinannya dia menggunakan tamimah ini sebagai sebab, maka para ulama mengkategorikan ini adalah syirik kecil ya. Tapi kalau dia itu ya, bahwasanya tamimah itu yang bisa menyebabkan sesuatu tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan seperti ini, maka ia jatuh ke dalam syirik besar. Dan syirik kecil sekali lagi itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Ini faedah hadis yang bisa kita ambilnya. Kemudian faedah hadis yang ketiga yang bisa kita ambil adalah annahu lam yu'dzar bil jahalah. Tidak ada udzur bagi orang yang jahil. Ya, ini sangat tegas para ulama. Jadi tidak ada udzur. Ini kenapa kamu pakai gelang? Wah, saya nggak tahu. Berarti udzur ya. Udzur berarti bukan syirik ya, bukan syirik karena udzur bil jahil. Maka tidak seperti itu. Jadi beliau Syekh ya, Rahman bin Hasan Al-Syekh mengambil istifadah dari hadis ini, maka lam yu'da, tidak ada udzur bagi orang yang jahil. Kalau semuanya ini ada udzur, berarti nggak ada syirik. Kenapa kamu sujud ke pohon ke batu? Saya nggak tahu. Berarti kan udzur, berarti sudah nggak ada lagi syirik di dunia. Kenapa kamu menggunakan susuk, menggunakan penglaris, menggunakan pengasih? Saya nggak tahu hukumnya. Berarti udzur, hilang syirik di muka. Nggak ada, berarti orangnya melakukan syirik kalau semua ini dikenakan sebagai hukum udzur. Ya. Kemudian yang keempat, annaha la tanfa' fil 'ajilah. Ya. Jadi perbuatan ini tidak ada manfaatnya. Ya. Baik itu secara manfaat yang langsung datang ataupun bal tadzur. Ya. Jadi tidak akan memberikan manfaat sedikit pun, bahkan ini hanya akan memberikan madarat. Ya. Karena Nabi mengatakan la taziduka illa wahna. Jadi tamimah ini tidak bisa menjadikan apa-apa kepadamu kecuali hanya lemah. Engkau hanya akan dapatkan lemah dari perbuatan ini. Kemudian faedah hadis yang bisa kita ambil pelajaran, anna ta'liqul khayd minal umma min dzalik. Orang yang masih menggunakan dengan tamimah tujuannya untuk menurunkan demam ini pun juga termasuk daripada orang yang melakukan perbuatan syirik. Demikian khawatir Islam azanillah wa yakum bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita terus untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang belum mengenal ini adalah perbuatan syirik, karena kasihan orang yang melakukan perbuatan ini tidak akan pernah selamat dunia dan akhir. Tafi bihadza qadar bi kafaratul majlis subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.